Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Vigianta Syagandani dengan NIM 25110111111, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling semester 1 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan simulasi konseling individu dengan topik tekanan akademik dan keluarga. Dalam simulasi ini, saya berperan sebagai konselor, sedangkan rekan saya berperan sebagai konseli bernama Indah. Indah adalah seorang mahasiswi yang sedang mengalami stres karena beban kuliah dan situasi keluarga yang tidak kondusif. Adapun fokus dari konseling ini adalah membantu konseli. Yang pertama, mengenali sumber tekanan yang dialami. Yang kedua, mengelola emosi dan stres dengan cara yang sehat. Yang terakhir, serta melatih komunikasi asertif dengan orang tua. Dalam sesi ini, saya akan menggunakan beberapa keterampilan dasar konseling seperti membangun hubungan atau rapport building, mendengarkan empatik, serta refleksi perasaan dan penguatan positif. Selain itu, saya juga akan mengajarkan strategi coping sederhana, seperti menulis jurnal dan latihan pernafasan, serta melakukan hal-hal yang disukai. Tujuan dari konseling ini adalah agar konseli dapat memahami bahwa dirinya lebih baik, meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan menjaga keseimbangan antara tuntutan akademik dan kondisi keluarga pada saat itu. Demikian pengantar singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Selamat menyaksikan simulasi konseling individu dengan tema tekanan akademik dan keluarga. Selamat siang Indah. Siang. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Sebenarnya hari ini baik-baik aja, cuman lumayan capek sih karena banyak hal yang terjadi di minggu sama bulan sebelumnya. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mau terbuka hari ini. Dari nada bicaramu, saya dapat menyimpulkan dan menangkap bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja dan merasa lelah ya. Boleh saya tahu apa yang membuatmu merasa seperti itu? Boleh, sebelumnya kayak banyak banget pressure yang saya alami, entah itu di keluarga atau perkuliahan, seperti itu. Baik, jadi kamu sedang menghadapi tekanan pada akademik ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, saya bisa memahami pasti berat berada di antara tekanan akademik dan juga di rumah. Oke, kalau boleh tahu bagaimana pengaruh hal tersebut, hal ini, permasalahan atau pressure yang sedang kamu hadapi terhadap rutinitas kuliahmu sejauh ini? Oke, karena pressure yang ada di perkuliahan dan keluarga juga itu membuat beberapa hal rutinitas saya terganggu. Itu salah satunya dalam membuat tugas. Saya pribadi itu bukan tipikal yang rajin-rajin banget, tapi sejak ada permasalahan ini saya menjadi tambah malas membuat tugas, malas mengumpulkan, dan malas buat belajar juga dalam saat ujian ataupun saat ulangan yang emang bukan ulangan untuk nilai, untuk pengetahuan diri sendiri. Tuh kayaknya itu benar-benar mengganggu banget sih. Jadi kamu takut mengecewakan beberapa orang di sekitar kamu gitu ya? Iya benar, kayak gimana ya, bisa dibilang kalau saya nggak berusaha takutnya orang di sekitar saya kecewa, tapi kok saya berusaha saya nggak ada tenaga buat mau ngusahain hal itu gitu. Kamu ingin melakukan yang terbaik, tapi di sisi lain kamu juga merasa terbebani karena ekspektasi dari orang-orang di sekitar kamu, seperti itu. Yang dimana mungkin
Karena saya juga anak pertama, jadi orang tua saya mengharapkan hal lebih kepada saya dan juga mungkin bisa menjadi contoh untuk adik saya ke depannya, seperti itu. Oke, baik, saya mengerti. Oke Indah, jadi saat kamu berada di situasi itu, apa yang kamu rasakan dalam tubuhmu dan pikiranmu? Apakah tubuhmu itu ikut atau pikiranmu itu ikut berkecamuk gitu? Apakah ada rasa cemas dan hal-hal yang tidak diinginkan? Seperti kamu berpikir terlalu jauh, padahal tidak ada hal seperti itu yang terjadi gitu. Kok saya pribadi itu kalau di dalam tubuh saya dulu ya, di dalam tubuh saya itu saya menjadi kurangnya nafsu makan, sering pusing, terus juga kadang saya tidur terus tapi tetap capek, kadang juga malah di malam hari yang harusnya itu waktu tidur yang pas untuk waktu manusia beristirahat, tapi saya pribadi susah tidur, malah lebih memilih tidur siang sampai sore. Dan itu juga kadang membuat pusing dan membuat pribadi saya capek. Lalu juga saya sering overthinking, berpikir yang seperti yang ibu bilang, berpikir terlalu jauh, padahal hal itu belum terjadi, seperti itu. Oke. Terima kasih sudah terbuka. Saya simpulkan bahwa kamu ini mengalami tanda-tanda stres dan cukup jelas tanda-tandanya. Apakah kondisi yang telah kamu ceritakan ini memengaruhi tidur dan makan kamu juga? Yang seperti saya tadi bilang, benar-benar mempengaruhi. Kadang saya banyak makan, sangat-sangat berlebihan juga. Terus kadang sedikit makannya, kadang juga nggak makan, tidur juga kurang, kadang lebih gitu. Baik, itu artinya tubuhmu sedang bereaksi terhadap tekanan yang telah kamu alami, seperti pressure akademik dan stres yang saat berada di rumah, rasa cemas yang sedang kamu alami. Lalu kamu juga sudah menahan beban yang cukup lama, dan wajar kalau tubuh itu mulai menunjukkan reaksi tersebut. Oke, tadi kamu kan sempat menyebutkan bahwa selain pressure saat berada di dunia perkuliahan, itu ada pressure saat kamu berada di rumah. Contohnya seperti apa sih? Boleh saya tahu? Kalau pressure yang saya alami di rumah itu ada orang tua bertengkar, terus juga ada pressure dari, kalau di Bali kan menyama beraya ya, kayak istilahnya orang tua itu selalu pengen yang terbaik di antara keluarganya. Terus juga sekarang saya kesian sama adik saya kalau ada orang bertengkar kayak gitu. Oke, seperti yang kamu sebutkan, mama papa itu sering bertengkar. Apakah hal tersebut sudah terjadi cukup lama dan mengganggu kepribadian kamu? Sebenarnya kalau saya pribadi itu, saya pribadi yang ceria, tapi kok udah masuk di rumah tuh saya bisa dibilang beda kepribadian. Hal itu udah mempengaruhi saya dari sejak kecil. Jadi kamu juga menanggung beban emosional dalam keluarga ya, yang selalu terpressure secara terus-menerus. Jadi kamu merasa beban dan gampang capek karena pikiranmu sendiri. Iya Bu, kadang juga saya sebenarnya pengen ngebantu orang tua saya untuk ngelesain masalah. Cuman kadang saya takut salah gitu loh Bu, kayak bingung juga harus ngelakuin apa gitu. Jadi Indah, perasaan bersalah itu wajar. Tapi ingat, tanggung jawab utama kamu sekarang adalah fokus pada pendidikanmu. Kamu tidak bisa menyelesaikan semua masalah keluarga itu sendiri. Kamu butuh dukungan. Kamu butuh yang namanya tempat untuk bercerita, berkeluh kesah.
dan membangun jati dirimu sendiri. Tapi itu egois gak sih namanya, Bu? Bukan egois, Indah, tapi itu bagian dari cara dirimu sendiri untuk menjaga kesehatan mentalmu. Jadi kamu perlu sehat dulu supaya bisa memberikan dukungan dengan cara yang baik dan benar. Baik, coba kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri dulu. Apa saja hal positif yang sebenarnya sudah kamu lakukan meskipun dalam kondisi yang cukup sulit dan banyaknya tantangan dalam diri kamu. Sebenarnya kalau untuk hal positif, mungkin hal-hal kecil yang saya lakukan itu saya tetap datang kuliah setiap hari, terus saya tetap mengumpulkan tugas walaupun itu terlambat, lalu saya juga melakukan hal positif lainnya mungkin dengan hal-hal yang saya suka, namun kadang memudar juga dengan apa yang saya suka, kayak bernyanyi, entah itu membuat musik atau apapun itu sih. Oke, itu sudah sangat luar biasa, Indah. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi itu bentuk dari tangguhnya dirimu, tangguhnya kepribadianmu. Kamu bisa bertahan dan tetap berjuang. Tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Mungkin ibu deh yang pertama kali bilang gitu ke saya. Kadang orang di sekitar kita itu lupa memberi apresiasi. Padahal yang kamu lakukan itu sudah sangat baik. Dan bagaimana kalau kamu mulai sekarang coba untuk memberi penghargaan kecil untuk diri kamu sendiri. Di setiap kali berhasil menyelesaikan sesuatu, walaupun hal kecil sekalipun. Gimana menurutmu? Mungkin saya bisa nulis kayak apa yang saya suka dan saya capai di buku kecil seperti itu. Oke, it's a good idea. Kamu bisa menyebutnya catatan keberhasilan. Itu bisa membantu meningkatkan rasa kepercayaan diri dan mengurangi tekanan dalam diri kamu. Oke. Selain pressure ya saat ada di rumah tuh, contohnya kayak orang tua bertengkar, ada nggak sih pressure yang lebih mengarah ke dirimu gitu? Contohnya, salah satu contohnya. Mungkin komunikasi dengan mama saya sendiri itu terkadang saya mungkin kadang capek kuliah, apalagi pressure-nya saya anak kedokteran, kadang disuruh bertanding segala macam. Itu sih kalau misalkan saya enggak ngelakuin hal itu dan saya berkata jujur, saya selalu takut dengan apa yang akan mama lontarkan kata-kata kepada saya gitu. Baik, bagaimana kalau kita coba latihan komunikasi asertif? Jadi kuncinya adalah menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan orang lain. Misalnya dengan kalimat, "Ma, aku lagi capek nih atau merasa lelah karena banyaknya tugas. Aku pengen Ma tahu kalau aku ini udah berusaha semampuku." Coba sekarang kamu ucapkan dengan versi dan nadamu sendiri. Mah, kayaknya Indah nih capek deh. Kira-kira boleh nggak kalau misalkan Indah istirahat bentar? Oke, itu udah bagus sekali ya. Nada suaramu sudah tenang, jelas, dan teratur. Jadi itu salah satu cara komunikasi yang baik. Lalu bagaimana perasaanmu setelah mengatakannya? Mungkin ada perasaan sedikit takut karena emang jarang komunikasi dengan orang tua, tapi tentunya lebih tenang karena bisa memukakan perasaan kita sendiri. Oke, jadi menurutmu setelah mengatakan atau setelah komunikasi asertif atau mengungkapkan perasaan,
perasaan diri pada saat itu kamu sudah sedikit lega ya? Iya, betul. Baik, itu artinya kamu siap mulai merubah cara komunikasi di rumah. Kamu tidak harus langsung berhenti, tapi cobalah secara perlahan, dikit demi sedikit. Sedikit dan perlahan tapi pasti. Selain komunikasi, saya pengen tahu, kamu butuh cara untuk menenangkan diri kan? Pastinya. Apa kegiatan yang bisa membuat kamu merasa lebih tenang ke depannya? Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya pribadi itu suka bermusik. Jadi tentu aja saya suka mendengarkan musik. Terus kadang juga saya suka journaling, kayak pakai brass pen gitu ibu, kayak suka nulis hal yang warna-warni gitu sih bu. Oke, coba mulai lagi. Meskipun hanya 10-15 menit setiap harinya, tulislah apa yang kamu rasakan hari itu. Kamu bisa sambil mendengarkan musik atau sambil bermain musik misalnya ya. Karena itu bukan hal yang sepele, tapi itu adalah cara merawat diri sendiri atau cara merawat mental atau kepribadian diri sendiri dari dalam. Apakah kamu bisa mengerti? Bisa bu. Oke, bagus. Dan kalau kamu merasa cemas, coba teknik pernapasan sederhana. Jadi coba tarik nafas, tahan dalam 3 detik, lalu keluarkan secara perlahan. Latihan itu bisa kamu lakukan kapan saja, terutama saat kamu merasa cemas atau merasa ketakutan yang berlebihan gitu. Saya akan coba bu, tapi terkadang kalau saya panik itu saya nggak bisa mikir ibu. Oke, jadi itulah gunanya latihan kecil ini. Jadi semakin Indah sering melakukan hal ini atau hal-hal yang Indah sukai, semakin kuat kendalimu atas emosi yang sedang kamu alami. Jadi baik Indah, kita sudah membahas banyak hal-hal ini. Untuk minggu ini Ibu ingin kamu mencoba 2 hal ya, berarti. Yang pertama yaitu latihan berbicara dengan mama menggunakan cara yang lebih tenang dan asertif. Yang kedua, luangkan waktu setiap hari untuk dirimu sendiri. Ya walaupun hanya 10 menit atau 15 menit setiap harinya atau di setiap malamnya. Contohnya seperti menulis jurnal atau lakukan hal-hal yang benar-benar kamu sukai yang untuk meningkatkan kepercayaan diri atau mengurangi emosi dalam diri kamu. Jadi luangkan waktu setiap hari untuk diri sendiri, misalnya menulis jurnal atau mendengarkan musik sambil bermusik. Lalu minggu depan kita bisa evaluasi hasilnya bersama ya. Oke, terima kasih banyak bu. Jujur dari saya pribadi, dengan saya datang ke sini dan cerita sama ibu, perasaan saya jauh lebih tenang dan lebih nyaman sih bu. Oke, bagus sekali. Saya senang mendengar kamu sudah merasa lebih tenang. Kamu sudah menunjukkan keberanian dalam diri kamu. Sangat luar biasa ya bisa datang dan terbuka pada sesi ini. Itu refleksi yang sangat baik. Jadi belajar menerima diri itu bukan berarti menyerah, tapi justru memberi ruang agar diri kamu itu tumbuh menjadi lebih sehat. Jadi mulai sekarang cobalah mengatur diri sendiri atau mengatur serta memperhatikan batas energimu. Kapan kamu butuh jeda, kapan kamu butuh atau siap untuk melangkah lagi. Begitu Indah. Mungkin saya akan coba untuk lebih peka ya bu kepada diri saya sendiri, mungkin dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi dan ibu saranin tadi kepada saya. Oke. Betul. Ketika kamu lebih tenang, respon kamu terhadap sekitar itu atau terhadap situasi juga pasti lebih bijak.
Dan siapa tahu sikap tenangmu itu juga berpengaruh pada lingkungan sekitarmu seperti keluargamu, ayah dan papa, atau pressure dunia perkuliahan seperti teman-temanmu gitu. Bener sih Bu, kadang kalau mungkin kita nggak tenang tuh malah situasinya akan lebih runyam gitu ya Bu. Kadang juga saya kalau marah itu malah memperburuk keadaan sih Bu. Kadang juga saya pengen suasana di perkuliahan saya dan keluarga saya tuh jauh lebih kondusif dan lebih aman damai sih Bu. Yap, benar sekali. Saya yakin kamu ini bisa berkontribusi ke arah itu secara perlahan-lahan, dan tidak hanya harus langsung berubah semuanya, itu enggak. Jadi yang terpenting saya dulu, diri kamu itu mulai dari diri sendiri. Dan ingat, jika di tengah proses nanti itu kamu merasa kewalahan, kamu boleh datang lagi untuk sesi tambahan atau hanya sekedar bercerita kepada saya. Baik, terima kasih banyak Bu atas semua yang Ibu berikan kepada saya. Baik, itu sangat manusiawi Indah. Semua orang itu membutuhkan tempat aman untuk bercerita. Ruangan ini adalah salah satunya. Jadi kalau kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu butuh, kamu bisa langsung bercerita dengan saya, karena saya merupakan salah satu tempat yang aman untuk bercerita. Gitu Indah. Baik Ibu, terima kasih juga telah memberi kesempatan kepada saya untuk bercerita di ruang ini. Dan juga saya akan ingat semua saran yang Ibu berikan kepada saya. Oke, saya senang mendengarnya Indah. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin kamu ingat satu hal, yaitu tidak apa jika kamu itu butuh waktu untuk memulihkan diri sendiri. Prosesmu valid dan kamu tidak sendirian gitu. Baik Bu, akan saya ingat. Terima kasih banyak Ibu atas remindernya juga. Baik Ibu Indah, kamu sudah melakukan hal yang luar biasa hari ini Indah, karena kamu berani bercerita dan berani membuka diri kamu. Silahkan beristirahat, ingat jaga kesehatan ya, dan jangan lupa beri diri sendiri waktu untuk beristirahat gitu. Sampai jumpa di seksi berikutnya. Ya, sampai jumpa Bu. Terima kasih. Lanjut pada catatan konselor. Pada awal sesi, konseli menunjukkan tanda-tanda kelelahan emosional. Nada bicaranya pelan, kontak matanya cenderung menurun, dan ekspresinya tanpa tegang. Sebagai konselor, saya menggunakan keterampilan attending dan mendengarkan aktif untuk menciptakan suasana yang nyaman, sehingga konseli merasa aman untuk mulai bercerita. Saya memulai dengan pertanyaan terbuka seperti, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Pertanyaan ini membuat menggali masalah utama, yaitu beban kuliah yang menumpuk dan konflik antara orang tua. Melalui pendekatan refleksi perasaan, saya mencoba menegaskan kembali emosi yang muncul, seperti rasa lelah, takut gagal, dan perasaan bersalah. Tujuannya adalah agar konseli menyadari apa yang sebenarnya ia rasakan dan belajar menerimanya tanpa menyalahkan diri sendiri. Ketika konseli mulai bercerita tentang tekanan keluarga, saya mulai menggunakan empati reflektif, misalnya dengan mengatakan, saya bisa memahami, pasti berat berada di antara dua tekanan, dari kuliah dan dari rumah. Ungkapan ini membuat konseli merasa dimengerti dan akhirnya lebih terbuka membicarakan perasaannya secara jujur. Selanjutnya, saya membantu konseli melakukan refleksi diri mengenai hal-hal positif yang ia lakukan. Misalnya, meskipun dalam kondisi sulit, ia tetap mengikuti kuliah dan mengerjakan tugas.
Bagian ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan penghargaan terhadap diri sendiri, yang seringkali berkurang saat seseorang mengalami tekanan. Pada tahap intervensi, saya memperkenalkan latihan komunikasi asertif, agar konseli dapat mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya kepada orang tua tanpa menimbulkan konflik. Selain itu, saya juga memperkenalkan strategi coping dan self-care, seperti menulis jurnal, mendengarkan musik, serta latihan pernafasan untuk menenangkan diri. Menjelang akhir sesi, saya menegaskan 2 rencana tindak lanjut sederhana. Pertama, mencoba berbicara kepada ibunya secara lebih tenang dan asertif. Kedua, meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang menenangkan setiap hari. Pembelajaran dan refleksi diri. Dari proses konseling ini, saya belajar bahwa menjadi konselor bukan hanya tentang memberi saran, tetapi lebih mendengarkan dengan empati, memahami tanpa menghakimi, dan membimbing konseli menemukan kekuatannya dan jati dirinya sendiri. Keterampilan yang paling terasa penting bagi saya adalah yang pertama, attending dan mendengarkan aktif, agar konseli ini merasa didengar dan diterima. Yang kedua, refleksi perasaan, untuk membantu konseli menyadari emosinya sendiri. Yang ketiga, penguatan positif, untuk menumbuhkan keyakinan bahwa ia mampu menghadapi masalah. Yang keempat, pertanyaan terbuka. Hal ini agar konseli dapat mengekspresikan perasaan secara lebih mendalam. Dan yang kelima, ataupun yang terakhir, teknik komunikasi asertif dan strategi coping sebagai langkah konkret dalam menyelesaikan masalah. Melalui simulasi ini, saya juga belajar empati tidak selalu harus diucapkan dengan kata-kata panjang. Kadang cukup dengan tatapan penuh perhatian, nada bicara lembut, dan bahasa tubuh yang menunjukkan kepedulian. Sebagai calon konselor, saya juga menyadari pentingnya mengelola diri sendiri sebelum membantu orang lain. Seorang konselor yang tenang dan sadar diri akan mampu menularkan ketenangan itu kepada kliennya. Kesimpulan akhir yang saya dapat berdasarkan seluruh proses yang setelah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa konseli berhasil memahami sumber stres yang dia alami, mampu menerapkan cara komunikasi yang lebih sehat dengan keluarganya, dan mulai menerapkan kegiatan self-care untuk menjaga keseimbangan emosinya. Dari sisi konselor, sesi ini memberikan pengalaman berharga tentang bagaimana keterampilan dasar konseling ini dapat membantu seseorang menemukan ketenangan dan kejelasan dalam dirinya sendiri. Konseling bukan hanya proses memecahkan masalah, tetapi juga proses belajar untuk menerima, memahami, dan menguatkan diri sendiri. Melalui hubungan yang empatik dan penuh penerimaan, konselor membantu klien berjalan menuju versi dirinya yang lebih kuat dan seimbang. Demikian, catatan reflektif dan kesimpulan dari proses konseling individu bertema tekanan akademik dan keluarga. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman baru tentang pentingnya empati, komunikasi asertif, dan strategi coping dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga kita semua dapat terus belajar menjadi seorang konselor yang hangat, sabar, dan mampu mendengarkan dengan hati. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Om Santi 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 Om.